Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Andrea Putri dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Saya dari kelas AK22C dengan NIM 15731109122. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi dengan topik audit internal dan pengendalian internal. Ini merupakan salah satu tugas akhir kuliah di bawah bimbingan Ibu Saidah Said, SE, MAK. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa submateri yang saya akan jelaskan. Yang pertama, pengantar audit internal berbasis risiko. Yang kedua, etika dan standar profesi audit internal. Yang ketiga, sejarah audit internal. Yang keempat, memahami dan mengukur efektivitas dan pengendalian internal. Yang kelima, proses manajemen risiko. Yang keenam, perencanaan audit. Yang ketujuh, pelaksanaan audit, evaluasi dan bukti audit. Yang kedelapan, kertas kerja audit. Yang kesembilan, laporan hasil audit. Yang kesepuluh, fraud dalam audit internal. Dan yang terakhir, riset audit internal berbasis risiko. Nah, yang pertama yaitu pengantar audit internal berbasis risiko. Apa sih itu audit internal berbasis risiko? Audit internal berbasis risiko adalah pendekatan audit yang memfokuskan kegiatan audit pada area atau proses yang memiliki tingkat risiko yang tinggi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Tujuan utama audit internal adalah membantu unit kerja dalam kegiatan operasional perusahaan untuk mengelola risiko dengan mengidentifikasi masalah, kemudian menyarankan perbaikan yang memberi nilai tambahan untuk memperkuat organisasi. Adapun prinsip dasar audit internal berbasis risiko, yang pertama, berfokus pada risiko. Yang kedua, berfokus pada tujuan. Yang ketiga, kolaborasi dengan manajemen. Dan yang terakhir, pendekatan dinamis. Selanjutnya yaitu etika dan standar profesi audit internal. Etika profesi audit internal adalah prinsip dan nilai moral yang menjadi pedoman bagi auditor internal dalam menjalankan tugasnya. Standar profesi audit internal adalah pedoman yang diterapkan untuk memastikan bahwa praktik audit internal dilakukan secara konsisten, berkualitas tinggi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalisme. Adapun tantangan dalam mematuhi etika dan standar, yang pertama, tekanan dari manajemen. Auditor sering menghadapi tekanan untuk mengabaikan temuan atau memihak kepentingan tertentu. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Kurangnya kompetensi atau waktu dapat menghambat penerapan standar. Yang ketiga, kekhawatiran atas konflik. Auditor harus menjaga keseimbangan antara memberikan nilai tambah dan mempertahankan objektivitas. Selanjutnya yaitu sejarah audit internal. Sejarah audit internal mencerminkan transformasi besar dari pemeriksaan administratif menjadi fungsi strategis yang mendukung tata kelola, manajemen risiko, dan berkelanjutan organisasi. Perkembangan teknologi dan tantangan global terus mendorong evolusi peran auditor internal sebagai penggerak perubahan positif dalam organisasi. Awal mula audit internal sebelum abad ke-20, fokus keuangan. Pada awalnya, audit dilakukan untuk memeriksa keakuratan catatan keuangan dalam pemerintahan lembaga, keagamaan, dan perdagangan. Tujuan utamanya, memastikan tidak ada kesalahan atau kecurangan dalam pencatatan transaksi. Memahami dan mengukur efektivitas pengendalian internal. Pengendalian internal adalah proses yang dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen dan karyawan organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Adapun manfaatnya, yang pertama, mengurangi risiko kecurangan atau kesalahan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Yang ketiga, memastikan kepatuhan terhadap peraturan kebijakan. Yang terakhir, memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan. Selanjutnya, ada proses manajemen risiko. Apa sih itu manajemen risiko? Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat memengaruhi tercapainya tujuan organisasi. Tujuan utama manajemen risiko adalah untuk meminimalkan dampak negatif risiko dan memanfaatkan peluang secara optimal. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penanganan risiko. Yang pertama, biaya penanganan risiko. Yang kedua, sumber daya yang tersedia. Yang ketiga,
toleransi risiko organisasi, dan yang terakhir, dampak terhadap pemangku kepentingan. Materi selanjutnya, perencanaan audit. Perencanaan audit adalah awal dalam pelaksanaan audit yang bertujuan untuk merancang pendekatan audit secara sistematis. Perencanaan yang baik membantu auditor memahami entitas yang diaudit, mengidentifikasi area dengan risiko signifikan, dan memastikan audit dilakukan secara efisien dan efektif. Adapun manfaat yang pertama, menghemat waktu dan biaya dengan fokus pada area penting. Yang kedua, meminimalkan risiko kegagalan audit. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hasil audit. Yang keempat, memastikan bahwa semua tujuan audit tercapai. Dan yang terakhir, membantu auditor bekerja lebih efektif dan efisien. Pelaksanaan audit, evaluasi, dan bukti audit. Pelaksanaan audit adalah tahap operasional di mana auditor menjalankan prosedur yang dirancang dalam perencanaan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan cukup guna mendukung opini dan kesimpulan mereka. Evaluasi audit adalah proses di mana auditor menganalisis temuan audit, menilai kecukupan bukti yang diperoleh, dan mengevaluasi apakah prosedur audit telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan bukti audit adalah informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit bebas dari salah saji material. Bukti ini harus relevan, dapat diandalkan, dan cukup untuk mendukung kesimpulan audit. Kertas kerja audit. Kertas kerja audit adalah dokumen yang dibuat oleh auditor selama proses audit. Dokumen ini mencatat semua prosedur yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang diambil oleh auditor. Kertas kerja audit menjadi bukti bahwa audit dilakukan sesuai dengan standar profesional. Adapun manfaat kertas kerja audit yang pertama, memastikan kepatuhan, membuktikan bahwa audit dilakukan sesuai dengan standar profesional. Yang kedua, dokumentasi bukti, menyediakan bukti untuk mendukung opini audit. Yang ketiga, memudahkan supervisi, memudahkan pengawasan dan review oleh auditor senior. Yang keempat, meningkatkan efisiensi sebagai referensi untuk audit di masa depan. Yang kelima, pelindung hukum, melindungi auditor dalam kasus perselisihan hukum terkait hasil audit. Pelaporan hasil audit. Pelaporan hasil audit adalah tahap akhir dalam proses audit di mana auditor menyusun laporan formal yang berisi temuan, analisis, dan kesimpulan yang diambil selama audit. Laporan ini memberikan informasi kepada pihak kepentingan untuk mengambil keputusan. Tujuan pelaporan hasil audit yang pertama, memberi informasi. Yang kedua, menyampaikan temuan. Yang ketiga, memberikan rekomendasi. Dan yang terakhir, memenuhi kepatuhan. Adapun standar pelaporan audit. Yang pertama yaitu ISA atau International Standard on Auditing untuk audit internasional. Yang kedua, SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik untuk auditor di Indonesia. Fraud dalam audit internal. Fraud adalah tindakan tidak jujur atau curang yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau merugikan pihak lain. Dalam konteks audit internal, fraud merujuk pada pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam organisasi yang berdampak pada integritas, aset, atau laporan keuangan organisasi. Yang terakhir, ada riset audit internal berbasis risiko. Audit internal berbasis risiko adalah pendekatan di mana fungsi audit internal berfokus pada area-area dengan risiko yang tinggi yang dapat memengaruhi kinerja organisasi. Tujuannya memastikan bahwa sumber daya organisasi dialokasikan secara efisien dan bahwa kontrol internal di area-area berisiko tinggi berfungsi dengan baik. Adapun metodologi dalam audit internal berbasis risiko. Yang pertama, penilaian risiko. Yang kedua, sampling dan uji pengendalian. Yang ketiga, teknik audit. Adapun faktor-faktornya, yang pertama, kultur organisasi, yang kedua keahlian auditor, dan yang terakhir sistem informasi manajemen. Nah, sekian materi yang saya bawakan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.